Uh, jadi kami kemudian mengidentifikasi ada 4 area masalah yang harus kami selesaikan, Pak. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas portfolio. Yang kedua terkait dengan bisnis proses. Yang ketiga terkait dengan digitalisasi. Dan keempat terkait dengan human capital, Pak. Jadi kami memfokuskan transformasi Indonesia Hari di dalam 4 area ini, gitu Pak. Namanya transformasi tentu melibatkan proyek-proyek perubahan yang signifikan, Pak. Jadi yang kami lakukan tentu kami mengengage banyak sekali partner, begitu ya, berkolaborasi dengan siapa saja pihak yang bisa memberikan value, kami engage, dan kami lakukan juga perubahan-perubahan di internal. Jadi perubahan untuk memperbaiki portfolio, misalnya kami perkuat aspek-aspek underwriting, begitu ya, aspek-aspek pricing. Kemudian untuk bisnis proses kami streamlinekan bisnis proses, kami review lagi bisnis proses. Kemudian digitalisasi kami mulai juga. Dan yang paling penting tentu human capital, Pak, karena di industri kami ini resources yang paling penting adalah human capital. Kami pastikan bahwa human capital kami itu up to date knowledge-nya, gitu ya. Kami harus pastikan bahwa human capital itu terus berkembang, jadi mereka harus memiliki program personal development mereka sendiri, dan mereka harus mengelola itu sendiri. Jadi mereka harus tahu aspirasi mereka mau jadi apa, dan mau berkembang menjadi apa, dan kami coba fasilitasi itu sambil memperkuat knowledge skills mereka, hard skill maupun soft skill untuk menghadapi persaingan baik di dalam negeri dan nanti di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Institut Pertanian Bogor, yaitu Bapak Delil Khairat. Beliau adalah Direktur Teknik Indonesia RE atau PT Reasuransi Indonesia Utama. Apa kabar Pak Delil? Alhamdulillah Pak Bambang, sehat walafiat. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin bisa diceritakan mulai kuliah di IPB, tapi kemudian merintis karir di asuransi sampai 20 tahun. Sebelum akhirnya menjadi Direktur Teknik di PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia Re. Baik, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Saya masuk IPB tahun 1993, Pak. Jadi di IPB itu disebut sebagai angkatan 30, gitu ya. Saya SMA saya adalah dari SMA 1 Sungai Penuh, Kerinci, itu kabupaten di Provinsi Jambi, di terpencil di pegunungan Bukit Barisan, Sumatera, gitu ya. Jadi saya datang ke Bogor tahun 93, kemudian ketika pemilihan jurusan di tingkat 2 saya memilih jurusan statistika, ilmu statistik, gitu ya.
Dan saya selesai dari IPB tahun 1997, Oktober 1997. Dan sebelum lulus saya sudah mulai mencoba mencari-cari kerja, ya. Waktu itu saya pernah di-invite untuk menjadi dosen di IPB sendiri, kemudian juga diterima di Astra, karena dulu Astra aktif rekrutmen ke kampus. Kemudian saya diterima di salah satu perusahaan farmasi, kalau saya tidak ingat, tidak salah. Kemudian di Reindo, waktu itu namanya Reasuransi Internasional Indonesia, sebelum berubah nama menjadi Indonesia Re. Nah, saya lebih tertarik untuk masuk Astra waktu itu sebenarnya, Pak Bambang, karena nama Astra tentu keren sekali ya, bagi para pencari kerja baru, fresh grade seperti saya. Tetapi saya ingat salah seorang senior saya berkata, kamu jangan ambil Astra saat ini, karena krisis ekonomi akan besar, dan apa namanya, Astra adalah perusahaan yang akan sangat terpukul. Waktu itu tahun 97, Pak. Jadi bulan Juli 97, krisis ekonomi sudah mulai terlihat tanda-tandanya, pelemahan rupiah begitu ya. Sementara saya lulus itu Oktober 1997, Pak. Gitu ya. Jadi somehow saya percaya pada masukan dari senior saya ini, sehingga saya ikuti, dan saya tidak memilih Astra. Lalu saya memilih Reindo, Reasuransi Internasional Indonesia, atau Indonesia Re sekarang namanya. Tanpa tahu sama sekali apa itu reasuransi dan asuransi. Jadi, dan saya masuk melalui jalur manajemen trainee (MP). Waktu itu di rootnya adalah Bapak Bahder Munir Samsudin. Beliau punya visi yang sangat jauh sehingga mulai merekrut karyawan melalui jalur MP. Saya angkatan kedua waktu itu. Dan karena MP tentu kita di training dulu, Pak, selama 6 bulan kita melakukan training classroom dan juga on the job training di berbagai bagian perusahaan. Dan dari situ saya sebenarnya sudah mulai jatuh cinta dengan asuransi. Mungkin karena tidak terlalu jauh dengan apa yang saya pelajari juga sih, Pak. Kan saya belajar statistik, Pak, bukan pure agriculture gitu ya. Dan di asuransi itu kan kita menggunakan banyak sekali ilmu-ilmu statistik, ilmu peluang, hitung-menghitung begitu, Pak. Nah, begitu seterusnya. 6 bulan periode selesai manajemen trainee, saya ditempatkan di bagian underwriting fire, kebakaran waktu itu, sebagai fakultatif underwriter atau risk underwriter. Tapi baru beberapa bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan saya di posisi itu, saya dipindahkan ke claim department, karena pada bulan Mei 1998 terjadi huru-hara Mei, Pak. Yang akhirnya menjatuhkan Presiden Soeharto. Waktu itu klaimnya besar sekali, perusahaan asuransi dan reasuransi membayar klaim yang besar sekali, dan itu artinya juga pemain-pemain di luar, reasuransi luar yang juga punya saham membayar banyak sekali klaim. Nah, untuk penyelesaian klaim itu, Indonesia Re waktu itu bahkan terpaksa membentuk departemen sendiri yang namanya Departemen Klaim Huru-hara. Khusus untuk menyelesaikan klaim dari huru-hara Mei 98. Nah, begitu sehingga saya berada di Reindo sampai tahun 2007 awal. Posisi terakhir saya adalah manajer di divisi reasuransi syariah. Kemudian saya sempat pindah sebentar ke ke perusahaan asuransi anak Pertamina, namanya Tugu Pratama Indonesia, atau namanya sekarang brandnya Tugu Insurance. 2,5 bulan di Tugu Insurance, saya mendapat offer dari perusahaan reasuransi luar, Hannover Re, perusahaan reasuransi yang berpusat di Jerman, namanya Hannover Re, berpusat di Hannover di Jerman. Mereka membuka kantor baru di Bahrain, Timur Tengah. Dan saya apply dan mereka tertarik dan akhirnya kita deal, maka saya pindah ke Bahrain bersama keluarga. 3 tahun di Bahrain, dari tahun 2007 sampai 2010. Saya pindah ke Malaysia karena ada
tawaran juga yang tidak kalah menarik dari perusahaan reasuransi yang bernama Asia Capital Re, ACR. Saat ini sudah tidak ada perusahaannya, tapi waktu itu mereka adalah perusahaan baru yang banyak merekrut profesional, gitu ya. Lalu pindah ke Malaysia, dan kesempatan di Malaysia saya juga gunakan untuk mengambil S2 MBA Islamic Finance di International Islamic University Malaysia, IUM, karena saya memang tertarik untuk mempelajari Islamic Finance. 3 tahun di ACR, Asia Capital Re, saya pindah ke perusahaan reasuransi lain namanya Swiss Re. Swiss Re ini adalah global reinsurer yang lain yang berpusat di Zurich. Dan setelah 8 tahun bersama Swiss Re, ternyata saya ditugaskan untuk kembali ke Indonesia Re untuk menempati posisi Direktur Teknik dan Operasi. Kurang lebih begitu summary-nya, Pak Bambang. Jadi ceritanya ini kembali ke rumah awal, kira-kira. Kembali ke rumah awal setelah 15 tahun sebenarnya. Ya, jadi saya meninggalkannya 15 tahun. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Nah, tapi dengan tantangan, artinya pemerintah akan menempatkan Indonesia Re ini supaya mempunyai reputasi internasional. Betul. Itu seperti apa kira-kira gambarannya, Pak Deli? Ya, jadi pemerintah sudah memiliki aspirasi untuk memiliki perusahaan reasuransi yang besar, yang berskala global, regional, Pak Bambang, sejak tahun 2014-2015. Ketika Indonesia Re ini dibentuk menjadi BUMN, begitu ya, digabung, di-merge juga dengan AC, asuransi AC pada tahun 2015. Kemudian ada ketentuan OJK yang juga mempersyaratkan bahwa penempatan reasuransi dari Indonesia itu harus ke dalam negeri, gitu ya, agar perusahaan reasuransi dalam negeri termasuk Indonesia Re bisa tumbuh cepat, begitu. Tapi ternyata ada satu hal yang ada 2 hal sebenarnya yang lupa dikerjakan, begitu, Pak. Ketika bisnis banyak masuk dengan ketentuan OJK itu, yang 2 hal yang tidak dilakukan oleh Indonesia Re adalah penguatan modal atau capital dan penguatan expertise atau kemampuan knowledge, sumber daya manusia, sistem dan sebagainya, Pak. Nah, ini tertinggal, Pak Bambang. Ketika kita memasuki pandemi tahun 2020, di mana ketika krisis kesehatan yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, karena terjadi pembatasan gerak, ekonomi tidak berjalan. Nah, ketika ekonomi turun, biasanya banyak klaim, terutama klaim asuransi kredit, gitu ya, karena orang tidak mampu membayar cicilan, karena mereka tidak mempunyai bisnis tidak berjalan. Di situ barulah terbuka kotak Pandora bahwa ternyata fundamental Indonesia Re dan fundamental industri asuransi domestik pada umumnya tidaklah terlalu kuat. Nah, ini lesson learn yang mahal sekali bagi kita, sehingga pada tahun 2021 Kementerian BUMN memutuskan untuk menginstall tim manajemen baru di Indonesia Re, dimulai dengan memasukkan Bapak Beni Waworuntu yang saat ini menjadi Presiden Director. Kemudian masuk juga Ibu Maria Elvida untuk Direktur Keuangan, CFO, dan juga Aktuaria. Kemudian masuk Bapak Robi Yanuar Walid untuk Risk Management. Dan kemudian gelombang terakhir adalah saya dan Ibu Patrick Santi masuk di bulan Maret 2022 ini. Saya di posisi Technical dan Operation, Ibu
Patrick di pengembangan dan IT. Nah, kami semua tenaga profesional gitu ya, tidak bukan dari dalam, semua berasal dari multinational company yang diharapkan bisa melakukan transformasi di Indonesia agar aspirasi pemerintah untuk memiliki perusahaan reasuransi nasional yang besar dan berskala global itu bisa dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Kurang lebih demikian, Pak Bambang. Jadi menurut Pak Delil, apa yang harus dilakukan tadi melihat beberapa kelemahan atau kekurangan dan melihat target maupun cita-cita Indonesia ini? Transformasi jawabannya Pak Bambang. Jadi ketika kami tim masuk ke dalam, kami tentu melakukan observasi, deep dive, mendalami banyak hal, situasi terkini dari perusahaan ini. Lalu kami temukanlah sumber-sumber masalah yang harus kita address, gitu ya. Jadi kami kemudian mengidentifikasi ada 4 area masalah yang harus kami selesaikan, Pak. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas portfolio. Yang kedua terkait dengan bisnis proses. Yang ketiga terkait dengan digitalisasi. Dan keempat terkait dengan human capital, Pak. Jadi kami memfokuskan transformasi Indonesia di dalam 4 area ini, gitu Pak. Namanya transformasi tentu melibatkan proyek-proyek perubahan yang signifikan, Pak. Jadi yang kami lakukan tentu kami mengengage banyak sekali partner, begitu ya, berkolaborasi dengan siapa saja pihak yang bisa memberikan value, kami engage. Dan kami lakukan juga perubahan-perubahan di internal. Jadi perubahan untuk memperbaiki portfolio, misalnya kami perkuat aspek-aspek underwriting, begitu ya, aspek-aspek pricing. Kemudian untuk bisnis proses kami streamlinekan bisnis proses, kami review lagi bisnis proses. Kemudian digitalisasi kami mulai juga. Dan yang paling penting tentu human capital, Pak, karena di industri kami ini resources yang paling penting adalah human capital. Kami pastikan bahwa human capital kami itu up to date knowledge-nya, gitu ya. Kami harus pastikan bahwa human capital itu terus berkembang. Jadi mereka harus memiliki program personal development mereka sendiri dan mereka harus mengelola itu sendiri. Jadi mereka harus tahu aspirasi mereka mau jadi apa, dan mau berkembang menjadi apa, dan kami coba fasilitasi itu sambil memperkuat knowledge skills mereka, hard skill maupun soft skill untuk menghadapi persaingan baik di dalam negeri dan nanti di luar negeri. Jadi saat ini kami belum masif ekspansi keluar, tetapi kita persiapkan dulu fundamental di dalam, dan setelah itu siap baru kita akan attack keluar nanti. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah kami juga berusaha melakukan penguatan modal, Pak Bambang. Modal kami saat ini tidak cukup besar untuk menjadi pemain global, gitu ya. Nah, itu kami lakukan baik dengan mengajukan PMN, saat ini sedang dalam proses, dan juga mencari strategic partnership dari luar, Pak. Sebelumnya saya mau tanya, itu di bidang operation itu termasuk pemasaran? Iya, jadi pemasaran, underwriting, dan operation, Pak, dan administrasi, klaim, dan sebagainya. Iya, kalau reasuransi itu kan pasarnya bukan orang per orang, tapi kan asuransi. Iya. Nah, bagaimana situasi pasarnya itu di Indonesia? Dan mungkin sekaligus, apakah pesaingnya sesama reasuransi itu posisinya di mana ini di Indonesia ini? Baik. Jadi market kami, klien kami adalah perusahaan asuransi, Pak Bambang. Jadi bisnis kami itu B2B, begitu Pak ya. Reasuransi ini kan asuransinya asuransi, gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya yang kami lakukan adalah menerima transferan risiko atau portofolio risiko dari perusahaan asuransi, Pak. Jadi kami tidak berhubungan langsung dengan publik. Nah,
cara risiko itu ditransfer dari perusahaan asuransi ke reasuransi itu ada dua cara utamanya. Yang pertama on portfolio basis, Pak. Jadi pokoknya gelondongan gitu dipindahkan dengan aturan pembagian risiko tertentu, pembagian premi tertentu, pembagian klaim tertentu. Misalnya Pak Bambang punya rumah 1 miliar, mungkin yang ditahan oleh perusahaan asuransi cuma 300 juta, Pak. 700 jutanya diberikan kepada perusahaan reasuransi. Berarti preminya juga 70% masuk ke kami. Kalau klaim terjadi, sebenarnya 70% klaim itu kami bayarkan. Bukan dari perusahaan asuransi. Walaupun Pak Bambang tahunya dari perusahaan asuransi. Nah, ini memang menarik, Pak. Jadi, kami itu sebenarnya pemberi kapasitas atau memberi proteksi kepada perusahaan asuransi. Nah, saat ini market reasuransi itu sudah 4 tahun lamanya berada dalam situasi yang disebut sebagai hard market, Pak. Hard market itu artinya namanya hard ya, sulit ya, artinya harganya naik, gitu ya. Kemudian term condition-nya itu, ketentuannya itu, syarat ketentuannya itu ketat, begitu ya, dan kapasitas juga menyusut. Nah, akhirnya kami perusahaan reasuransi Indonesia Re ini, ketika kami membeli kapasitas keluar sudah mahal, tentu ketika kami menjualnya ke perusahaan asuransi juga menjadi mahal. Nah, tentu nanti perusahaan asuransi akhirnya juga akan mencas lebih kepada tertanggung langsungnya, begitu Pak. Jadi itu situasinya memang sedang sulit, dan hard market ini sudah berlangsung selama 4 tahun saat ini, dan ini dipicu oleh banyak hal. Pertama, banyaknya kejadian loss-loss besar terkait dengan bencana-bencana alam di mana-mana, gitu, sehingga perusahaan asuransi dan reasuransi membayar klaim yang besar. Kedua, kita tidak bisa nafikan COVID-19 ini, Pak, yang membawa dampak pada apa namanya supply chain, pada ekonomi yang tidak tumbuh dan sebagainya, dan apa namanya, dan itu terus berlanjut dengan perkembangan makroekonomi saat ini, di mana inflasi semakin tinggi, suku bunga juga semakin tinggi. Itu membuat apa namanya dunia usaha menjadi sulit, begitu ya. Dan biasanya industri asuransi juga mengalami kesulitan yang sama. Kurang lebih seperti itu, Pak Bambang. Ya. Nah, untuk reasuransi nasional tadi kan sudah dikatakan mendapat apa ya, prioritas atau apa dari OJK, artinya bahwa pemasarannya dibantu oleh OJK. Itu tetap saja masih sulit. Iya, jadi ini jadi seperti saya katakan tadi, Pak, itu periodenya sudah berakhir sebenarnya. Akan berakhir apa namanya 31 Desember 2022 ini. Mulai 1 Januari perusahaan asuransi diberikan kebebasan lagi untuk memilih asuransi di dalam negeri maupun luar negeri. Namun tetap ada apa namanya batasan minimum risiko itu harus stay di dalam negeri berapa, begitu ya. Baik itu di asuransi maupun di reasuransi. Nah, tetap sulit selama 5 tahun itu. Ada seperti saya katakan tadi, yang pertama yang kita tidak lakukan perbaikan adalah di sisi capital dan di sisi sumber daya manusia, expertise, Pak. Di sisi capital, ketika kita risiko semakin banyak masuk ke portfolio kita, sebenarnya kan kita memerlukan capital yang lebih besar, Pak, untuk bisa membackup itu. Nah, penambahan capital tidak dilakukan dalam periode 5 tahun itu, Pak. Dari tahun 2015 sampai 2023 ini, hampir 7 tahun sampai 2022. Kemudian expertise juga tidak di-upgrade. Untuk mengelola risiko yang lebih besar, tentu diperlukan expertise yang lebih mumpuni, tapi itu tidak dilakukan. Nah, itu sebabnya ya kami tim direksi yang baru sekarang yang ditugaskan untuk segera melakukan transformasi itu dan melakukan percepatan pelaksanaannya. Ya, Pak Del, reasuransi ini kan tadi ya menerima pindahan risiko beban itu. Kalau kualitas perusahaan asuransinya tidak bagus,
itu berarti reasuransinya kena. Karena di Indonesia kan baru saja besar-besaran itu ada asuransi yang fraud. Apakah itu juga bebannya ditanggung juga oleh reasuransi? Ya, jadi tergantung Pak seperti apa kasus bebannya itu ya Pak ya. Yang jelas kalau liability itu adalah liability claim dari berasal dari risiko, maka tentu sedikit banyak reasuransi akan terkena dan apa namanya membayar sesuai dengan sahamnya. Tetapi kalau fraud itu lain lagi ceritanya Pak. Jadi kalau terbukti fraud di salah satu pihak, misalnya di perusahaan asuransi, maka itu bisa menjadi landasan untuk kita tidak liable terhadap loss-nya. Gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat fraud yang terjadi misalnya di perusahaan asuransi itu tidak terkait risiko, tapi terkait dengan misalnya investasi. Nah, kalau investasi itu tidak terkait dengan reasuransi, Pak. Investasi itu tidak direasuransikan. Yang direasuransikan adalah risikonya saja. Begitu, Pak. Maksud saya paling tidak dalam ukuran yang lebih makro gitu ya. Kalau asuransi itu dinilai bermasalah oleh masyarakat, kan pasar asuransinya jadi turun. Betul. Masyarakat jadi enggan untuk berasuransi. Betul. Nah, ini kan dampaknya juga nanti sampai juga ke reasuransi. Pasti Pak, pasti. Jadi itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama itu Pak. Jadi memang kasus-kasus besar, skandal-skandal katakanlah di industri asuransi selama ini memang memberi dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi ini. Dan ya kami sebagai perusahaan reasuransi juga terkena dampaknya dan harus melakukan upaya-upaya untuk merestorasi kepercayaan itu kan Pak ya. Jadi satu hal juga bahwa literasi penduduk kita, rakyat Indonesia terhadap risiko, terhadap asuransi itu sangat minim Pak ya. Jadi ini adalah salah satu yang harus tetap diupayakan semaksimal mungkin oleh semua pemangku kepentingan di industri asuransi. Asuransi, reasuransi, juga bahkan intermediary begitu. Nah, yang unik menurut saya di Indonesia ini kan di dalamnya ada asuransi syariah. Ya. Ya, itu seperti apa itu? Reasuransi syariah itu adalah anak perusahaan kita, Pak. Kita punya saham 100% di situ. Kita pisahkan karena memang agar pengelolaan portofolio reasuransi syariah tidak tercampur dengan yang konvensional begitu, Pak. Tapi terkait dengan kebijakan underwriting semuanya itu mengikuti kebijakan induk begitu Pak, dan mereka mendapat full support dari kita begitu Pak. Secara umum dengan menggunakan nama syariah itu, apakah itu membantu kredibilitas asuransi? To certain extent iya, tapi belum maksimal Pak Bambang gitu ya. Lagi-lagi karena memang literasi penduduk kita terhadap asuransi dan asuransi syariah juga belum maksimal, belum bagus gitu ya. Jadi bahkan saya lihat pertumbuhan industri asuransi syariah terutama di asuransi umumnya tidak terlalu baik gitu. Bahkan di 5 tahun terakhir saya lihat justru menyusut begitu. Di asuransi jiwa tetap ada pertumbuhan yang cukup menggembirakan, tetapi kalau kita masuk lebih dalam, pertumbuhannya itu lebih banyak di investasinya Pak, dari produk unit link. Sementara dari risikonya itu pertumbuhannya tidak terlalu besar. Nah ini lagi-lagi PR bersama ini bagaimana mempercepat pertumbuhan industri asuransi syariah juga Pak. Sekarang perbandingan Pak Delil. Pak Delil bukan hanya pernah bekerja di asuransi asing, tapi pernah bekerja juga di negara lain. Nah pertanyaannya bagaimana perbandingannya itu, baik masyarakatnya maupun manajemen perusahaan asuransinya, kalau asuransi asing dan masyarakat di luar negeri itu terhadap asuransi seperti apa? Ya, secara umum semakin advance ekonomi suatu negara, Pak, memang literasi terhadap
asuransi, kesadaran berasuransi juga semakin tinggi, Pak. Jadi kalau dalam konteks asuransi syariah mungkin lebih enak kita membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia itu dianggap sebagai negara yang paling sukses dalam hal Islamic finance, Pak. Nah, kalau menurut pendapat saya, kesuksesan Malaysia itu didorong oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu tadi masyarakatnya lebih teredukasi tentang pentingnya asuransi, Pak. Yang kedua, support dari pemerintahnya itu sangat all out, Pak, dan clear dan sangat jelas dari awal. Step by step roadmap-nya itu sangat jelas dan mereka eksekusi sesuai dengan roadmap itu. Dan dorongan dari mereka luar biasa besarnya untuk mengembangkan Islamic finance. Tidak hanya memberi lisensi perusahaan asuransi atau bank syariah, tetapi mereka misalnya juga menyediakan university yang khusus untuk menjadi center of excellence bagi pengembangan Islamic finance misalnya. Mereka juga misalnya menjadi pionir dalam inisiatif-inisiatif internasional di tataran global untuk mempromosikan Islamic finance. Jadi itu mungkin yang membedakan antara Indonesia dan Malaysia sehingga mereka sangat advance sekali, Pak. Yang menarik kan ada pendapat begini, masyarakat Indonesia itu masyarakat agraris yang bergerak di pertanian begitu besar, sehingga seharusnya semua ekonominya itu juga menunjang kegiatan masyarakat yang begitu besar. Ya. Nah, saya mau bertanya, petani ini kan orang yang bisnis yang risikonya sangat tinggi. Apakah bidang asuransi juga sudah menyentuh ke sana? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali dan relevan, Pak. Jadi kita bicara di konteks 59 tahun IPB ini, Pak. Bapak benar bahwa agriculture itu, pertanian adalah sektor yang paling tinggi risikonya, Pak. Tetapi di Indonesia asuransi pertanian itu belum berkembang. Di tempat lain asuransi pertanian itu sudah berkembang sangat baik, Pak. Dan ini penting, Pak, kita punya asuransi pertanian karena kaitannya adalah dengan food security, kan, Pak, ketahanan pangan, begitu. Nah, di tempat lain negara-negara, mungkin negara yang paling menurut saya yang paling sukses dengan industri dengan asuransi pertaniannya adalah India, Pak. India itu punya penduduk 1,4 miliar orang. Jadi ada 1,4 miliar orang yang harus dipastikan bisa makan setiap hari, Pak. Kalau terjadi krisis pangan, India chaos. Jadi itu yang mereka hindari. Maka pemerintahnya selama puluhan tahun sudah membuat program asuransi pertanian yang menyeluruh di seluruh India, dan ini di-lead oleh pemerintah, Pak. Jadi sehingga setiap petani yang gagal panen apapun itu sebabnya, kena hama, kena bencana alam, segera mendapatkan bantuan ganti rugi asuransi sehingga dia bisa memulai cocok tanam kembali, begitu, Pak. Nah, tujuannya itu. Nah, di Indonesia memang itu belum terjadi, tapi memang harus diakui mendesain satu program asuransi pertanian itu bukan hal yang mudah. Apa yang terjadi di India tidak bisa begitu saja kita copy paste di Indonesia, Pak. Harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan komoditi pertanian kita, struktur pertanian kita, bagaimana para petani kita itu berkelompok dan sebagainya, dan itu suatu ekosistem yang besar dan mau tidak mau harus di-lead oleh pemerintah. Bahkan subsidi dari pemerintah juga harus besar. Jadi ini memang perlu komitmen yang besar. Jadi tidak kalau ada masalah obatnya cuma dibelas kasihani ya. Nggak bisa, Pak. Ya, betul. Ya. Baik. Nah, Pak Dery, mungkin terakhir apa yang Bapak sarankan ya, harapkan lembaga pendidikan seperti IPB tadi untuk menjawab masalah pertanian, tetapi dalam arti yang sangat luas, bukan saja cabang-cabang pertanian, tapi
bidang-bidangnya itu tadi, termasuk manajemennya, pemasarannya, kemudian tadi sampai asuransinya dan sebagainya. Ini apakah sudah tercover apa belum oleh pendidikan seperti IPB? Saya masih melihat Pak, antara dunia pendidikan dan industri dan dunia usaha itu masih terlalu jauh jaraknya Pak. Ini harus didekatkan begitu ya. Jadi ini mungkin saran untuk kedua sektor itu, pendidikan dan juga dunia usaha, untuk saling mendekat dan berkolaborasi Pak, gitu ya. Nah, ini untuk semua secara umum. Nah, karena saya berada di industri asuransi, reasuransi, saya juga menyarankan agar dunia pendidikan, apalagi IPB yang tidak hanya fokus di pertanian, tapi misi utama IPB adalah tetap pertanian bagaimanapun, juga mulai memfokuskan bagaimana dengan pengelolaan risiko pertanian ini, Pak. Jadi seperti saya katakan tadi, mencari solusi pengelolaan risiko pertanian itu tidak mudah, gitu ya. Jadi industri asuransi dan akademisi, apalagi IPB, mestinya bergandeng tangan, berkolaborasi, mencari solusi yang paling tepat untuk konteks kita di Indonesia, dengan juga tetap tentu melalui di bawah payung pemerintah, begitu Pak. Jadi saya yakin industri asuransi, terutama kami yang berada di BUMN, akan sangat senang untuk menerima itu. Jadi mari kita dekatkan, mungkin melalui jalur alumni dulu barangkali ya, untuk memulai diskusinya. Kemudian kita mulai mengengage stakeholders yang lain. Karena harus kita akui di Indonesia ini, untuk mendudukkan banyak pihak dalam satu ruangan, satu meja, itu bukan perkara yang mudah begitu ya. Ada ego sektoral dan segala macam yang membuat tujuan mulia bersama menjadi tersendat-sendat, bahkan tidak terlaksana dengan baik sama sekali begitu Pak. Jadi saran saya sih, kita ngobrol lebih cepat, lebih dekat, agar tahu kemampuan masing-masing, persoalan masing-masing, lalu kita bekerja sama. Menurut saya begitu Pak Bambang. Iya, terima kasih sekali Bapak Delil Khairat, Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re atau PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Banyak sekali wawasan-wawasan baru, mudah-mudahan ini juga memberi inspirasi baik kepada pemerintah maupun kepada dunia usaha, termasuk usaha pertanian. Dan tadi luar biasa sebenarnya jaminan-jaminan kegagalan yang dibutuhkan. Sekali lagi terima kasih Pak Delil, sukses terus menginspirasi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Bambang. Terima kasih Pak. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.